Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hubungan tetapan kesetimbangan dengan persamaan reaksi. Katakan dalam suatu persamaan reaksi kimia 2A tambahkan dengan B, reaksi kesetimbangan menghasilkan 4C. Nah, kita ketahui bahwa nilai Kc untuk reaksi ini adalah Kc sama dengan produk, berarti dalam hal ini dia C pangkatkan dengan koefisiennya 4 per koefisien per reaktan dalam hal ini A pangkatkan dengan koefisiennya 2 dikalikan dengan B pangkatkan dengan koefisiennya. Ini nilai Kc dari persamaan reaksi di atas. Nah, misalkan dari reaksi ini saya buat reaksi kebalikannya. Reaksi kebalikannya berarti saya buat dia adalah 4C mengurai dalam kesetimbangan menghasilkan 2A ditambahkan dengan B. Nah, kita ketahui bahwa Kc di sini akan sama dengan konsentrasi si A dikuadratkan dikalikan dengan konsentrasi si B dipangkatkan dengan 1 per reaktannya dalam hal ini berarti menjadi si C pangkatkan dengan koefisiennya 4. Nah, kita lihat bahwa dari reaksi pertama, katakanlah ini nilai Kc-nya saya buat Kc1, ini Kc yang baru atau Kc yang kedua. Nah, Kc yang kedua ini adalah kebalikan dari Kc yang pertama. Coba lihat bahwa Kc yang kedua di sini ini A kuadrat kali B dan di sini adalah A kuadrat kali B-nya jadi di bawah. Maka kesimpulan yang pertama, jika reaksi dibalik maka nilai Kc-nya menjadi seperti yang pertama. Maka Kc yang baru atau Kc yang kedua itu akan sama dengan 1 per Kc yang pertama. Nah, kemudian kalau dari reaksi nomor 2 ini kali 2, dalam hal ini saya buat di sini adalah 8C mengalami kesetimbangan bolak-balik menghasilkan 4A ditambahkan dengan 2B. Semua koefisiennya saya kali 2. Maka ini kan kita peroleh Kc yang baru, katakanlah ini Kc yang ketiga. Ini akan sama dengan konsentrasi si A dipangkatkan dengan 4 dikalikan dengan konsentrasi si B dipangkatkan dengan 2. Ini per konsentrasi siapa? Konsentrasi si C dipangkatkan dengan 8. Mari kita lihat dari reaksi kedua menjadi reaksi ketiga. Nah, di sini A kuadrat, di sini A pangkat 4. Itu artinya bahwa konsentrasi yang baru ini adalah kuadrat dari konsentrasi yang pertama di sini. Jika suatu reaksi dikalikan dengan suatu bilangan, katakanlah dikalikan dengan N, maka Kc yang baru, Kc yang pertama dipangkatkan dengan N. Kemudian, bila dari reaksi yang keempat ini, saya buat reaksi menjadi setengahnya. Katakanlah di sini adalah 2C, setimbang dia menjadi A, tambahkan dengan setengah B. Maka nilai Kc-nya ini, katakanlah Kc yang baru yang keempat, itu akan sama dengan konsentrasi si A pangkat koefisiennya 1, di sini B pangkat koefisiennya berapa? Setengah per konsentrasi C pangkat koefisiennya 2. Nah, kita melihat kalau ini Kc yang kedua, ini Kc yang keempat, ini A kuadrat dan ini pangkat 1, ini B pangkat 1, ini pangkat setengah. Artinya dari reaksi yang ke-2 ke-4 ini itu adalah diakarkan untuk nilai Kc-nya. Maka yang berikutnya, jika suatu reaksi, kalau suatu reaksi dibagikan
dengan koefisien dibagi dengan koefisien N, maka akan dapat suatu KC yang baru. KC yang baru, katakanlah KC yang kedua ini, itu adalah KC yang pertama dipangkatkan dengan 1/N. Satu lagi ketetapan, jika nanti beberapa reaksi dijumlah, maka nilai KC-nya adalah dikalikan. Dijumlah beberapa ini boleh 2, 3 atau seterusnya ya. Maka nilai KC yang baru, katakanlah KC yang ketiga, itu akan sama dengan KC yang pertama dikalikan dengan KC yang kedua. Atau nanti kalau ini adalah 4 reaksi, berarti kita cari KC yang kelima. Saya ulangi, yang pertama, jika reaksi dibalik, maka KC yang baru adalah 1/KC yang pertama. Yang kedua, jika reaksi dikalikan dengan N, KC yang baru adalah KC1 pangkatkan dengan N. Kemudian jika reaksi dibagi N, koefisiennya, maka KC yang baru adalah KC1 pangkat 1/N. Terakhir, jika beberapa reaksi dijumlah, KC yang baru adalah KC1 kali KC2. Kalau dia 3 reaksi. Mari kita bahas satu contoh. Diketahui reaksi ini 2X ditambahkan dengan 2Y menghasilkan 4Z. KC-nya ini adalah 0,4. Maka tetapkan kesetimbangan, berarti yang ditanya adalah berapa nilai KC untuk reaksi ini. Maka kalau ini kita jawabkan, kita lihat dulu reaksinya. Reaksi ini yang pertama dari 2X ditambahkan dengan 2Y mengalami reaksi bolak-balik membentuk 4Z. Nah, KC-nya ini bernilai 0,04 atau boleh saya tulis 4/100, boleh ya. Nah, ditanya untuk 2Z, reaksi bolak-balik X tambah Y. Jadi yang ditanya adalah reaksi, berapa nilai KC untuk reaksi 2Z, dia reaksi bolak-balik membentuk X tambahkan dengan Y. Berapa nilai konstanta kesetimbangan di sini? Itu yang ditanya ya. Nah, kita harus tahu bahwa sebelum dari 2X ke 2Z ini akan ada beberapa peristiwa. Yang pertama, reaksinya harus dibalik dulu. Jadi dari 2X tambah 2 menjadi 4Z, kita balik dulu. Ketika reaksi dibalik, maka yang saya tulis adalah 4Z, ini 4Z, reaksi kesetimbangan bolak-balik 2X tambahkan dengan 2Y. Apa tadi ketentuannya? Kalau reaksi dibalik, maka KC yang baru adalah menjadi 1/K yang pertama. Berarti dari sini 1/4/100. Ini berarti 100/4. Nah, itulah KC untuk reaksi yang nomor 2 ini. Nah, dari nomor 2 ini kita teruskan ke bawah. Maka ini harus di 4Z menjadi 2Z. Itu berarti dibagi 2. Kalau dibagi 2, berarti KC yang baru itu adalah diakarkan. Berarti di sini adalah akar dari 100/4 diakarkan atau dipangkatkan dengan setengah. Ini setengah. Itu adalah sama dengan 100 dibagi 4, 25. 25 diakarkan, itu berarti sama dengan 5. Oke, jawabannya bagian dadu. Mari lihat contoh soal nomor 2. Ada 2 reaksi. Ini reaksi pertama, ini reaksi pertama, ini reaksi kedua. Dan ditanya tetapkan kesetimbangan untuk reaksi ketiga. Reaksi ketiga ini yang ditanya. Nah, kalau kita melihat ada reaksi 1, 2, dan 3. Reaksi ketiga ini harus kita atur reaksi 1, 2 supaya sama dengan reaksi ketiga. Seperti hukum Hess pada materi termokimia. Jadi, kalau ini kita jawabkan, maka kita harus ingat proses pengaturan data-data reaksi supaya sama dengan yang ditanya. Maka, bagaimana reaksi yang pertama? Kita harus pikirkan bagaimana reaksi yang pertama dan bagaimana reaksi yang kedua, supaya bila kita jumlahkan akan diperoleh reaksi yang ditanya. Yang ditanya itu adalah yang di soal yang ini 2A
Saya tulis ya, ini A, tambahkan dengan AC2, C2 setimbang dia membentuk 2AC. Nah, kita lihat, supaya dapat di sebelah kiri ada A, maka patokan kita adalah reaksi pertama, dan di kiri ini A. Artinya, reaksi pertama ini harus tetap, tidak usah diganggu. Kalau tetap berarti nilai konstantanya juga nanti tetap. Berarti saya tuliskan ini A, ditambahkan dengan 2BC, kemudian reaksi kesetimbangan membentuk AC2, tambahkan dengan 2B. Kalau dia sama berarti KC juga sama, 0,5. Nah, kemudian supaya dapat di sebelah kanan ini 2AC, maka kita harus cari di reaksi yang mana nggak ada AC. Nah, supaya dapat 2AC, maka di sini patokan kita adalah AC. Kita butuh koefisiennya 2, maka reaksi nomor 2 itu posisinya tetap, tapi kita kali 2. Ketika dikali 2 berarti kita buat reaksinya. Di sini jadi 2B ditambahkan dengan 2AC2 mengalami reaksi bolak-balik membentuk 2BC tambahkan dengan 2AC. Kalau reaksinya dikali 2 berarti ini adalah 4 kuadrat. Nah, di sini berarti 4 pangkat 2. Nah, kita melihat reaksi ini adalah jumlah. Nah, kita buktikan bahwa reaksi pertama dan reaksi kedua ini, adalah jumlah bila dijumlahkan akan menghasilkan reaksi ketiga. Kita coret dulu yang bisa dicoret ya. 2B dengan 2B bisa dicoret. Apalagi yang bisa dicoret? Ayo. 2BC, ini 2BC, kita coret dengan 2BC. Maka kalau kita turunkan berarti A-nya turun pas. Ini kemudian di sini kita buat, kalau saya buat ini 2AC2 dengan AC2 boleh saya coret, ini 1 saya coret, maka nanti tinggal AC2, inilah yang di bawah ini, kemudian 2AC. Kesimpulannya adalah bahwa reaksi 1 dan 2 kalau jumlah menghasilkan reaksi ketiga. Ini saya buat KC1, ini saya buat KC2. Ingatlah bahwa KC yang baru itu atau KC ketiga itu sama dengan KC yang pertama dikalikan dengan KC yang kedua. 0,5 dikalikan dengan 16 ini dari 4 kuadrat. Setengah dari 16, maka hasilnya adalah 8. Bagian opsinya C. Kita lihat satu contoh soal lagi bagian ketiga. Ada 3 reaksi. Ini reaksi pertama, reaksi kedua, kemudian reaksi ketiga. Ditanya reaksi keempat. Jadi kita atur bagaimana reaksi yang pertama, bagaimana reaksi yang kedua, bagaimana reaksi ketiga. Bila kesemuanya dijumlahkan akan diperoleh jumlah dengan sama dengan yang keempat. Yang keempat itu adalah 2N2O ditambahkan dengan 3O2, kemudian setimbang dia membentuk 2N2O4. Berapa KC-nya? Oke, supaya dapat N2O di sebelah kiri, coba lihat data soal yang mana yang ada N2O. Yang ada N2O adalah yang ini. Ini N2O. Oke, N2O ini di kanan, kita butuh dia di kiri. Maka reaksi nomor 1 kita harus balik dulu. Yang pertama ini dibalik. Nah, kemudian ini kita butuh koefisiennya 2. Reaksi pertama ini hanya koefisien 1. Artinya setelah dibalik, maka ini dikali 2 lagi. Itulah untuk bagian nomor 1. Setelah dibalik dan kali 2, maka boleh saya tuliskan reaksinya bagaimana? 2N2O, reaksi kesetimbangan membentuk 2N2 ditambahkan dengan O2. Maka KC-nya bagaimana? 1/10 pangkat minus 18. Karena dia dikali 2, maka ini tadi dikuadratkan. Bagaimana untuk N2O4? Kalau kita melihat N2O4, reaksi mana yang ada N2O4? N2O4 itu yang ada adalah di reaksi nomor 3.
nomor 3. Ini di sebelah kiri. Padahal di soal kita butuh di sebelah kanan. Maka ini wajib kita balik juga. Kita balik reaksi nomor 3. Dan kita butuh di sini 2. Artinya setelah dibalik juga kita kali 2. Bagaimana reaksinya setelah kita balik dikali 2? Berarti sini jadi 4NO2. Dia mengalami kesetimbangan membentuk 2N2O4. Ini setelah dibalik bagaimana? Setelah dibalik dia jadi 1 per awalnya 10 pangkat 3, 10 pangkat minus 3, kemudian dikali 2 tadi, berarti dia dikuadratkan juga. Maka reaksi 2 bagaimana? Nah, kita lihat NO2 di sini tidak ada di dalam reaksi nomor 3. Artinya reaksi nomor 3 ini harus kita coret. Maka supaya ini dia bisa dicoret, reaksi nomor 2 harus ada di sebelah kanan ini 4NO2. Dan di sini dia NO2. Artinya posisi ini untuk reaksi nomor 2 ini untuk posisinya ini tetap, tetapi koefisiennya supaya dapat 4, maka ini wajib kita kali 4. Itulah untuk reaksi yang nomor 2 ini tadi. Jadi kalau ini saya kalikan dengan 4, maka 4 kali setengah itu hasilnya adalah 2N2, kemudian ditambahkan dengan 4O2, mengalami kesetimbangan membentuk 4NO2. Maka KC-nya bagaimana? KC sama dengan ini 10 pangkat minus 9, kemudian dia dipangkatkan dengan 4, karena tadi dia koefisien dikalikan dengan 4. Kita buktikan coret-coretnya kiri kanan, maka ini 2N2, boleh saya coretkan dengan 2N2. Oke, kemudian ini 4NO2, boleh saya coret dengan 4NO2. Kemudian untuk yang oksigen dengan oksigen. Nah, oksigen di sini kalau saya coret ini oksigen di sini saya coret dengan oksigen di sini saya coret, maka di sini tinggal berapa? Tinggal 3 oksigen. 1 oksigen dengan 4 oksigen saya coret, berarti menjadi 3 oksigen O2. Kita buktikan reaksinya sama adalah, maka ini 2N2O sama dengan di bawah. Ini terjadi 3O2, produknya 2N2O4. Artinya benar bahwa kalau ini kita buat KC1, KC2, KC3. Maka ketika kita disuruh mencari KC yang keempat, itu akan sama dengan KC ke semua ini. KC yang keempat itu akan sama dengan KC yang pertama dikalikan dengan KC yang kedua dikalikan dengan KC yang ketiga. Sama dengan KC pertama itu adalah 1 per 10 pangkat minus 18 ini kuadrat dikalikan dengan 10 pangkat minus 9 dipangkatkan dengan 4 dikalikan dengan KC3 berapa? 1 per 10 pangkat minus 3 kuadrat 1 per 10 pangkat minus 36 dikalikan dengan ini 10 pangkat minus 9 pangkat 4 itu adalah 10 pangkat minus 36 dikalikan dengan 1 per 10 pangkat minus 6. Nah, ini 1 per 10 pangkat minus 36, ini 10 pangkat minus 36. Berarti boleh Bapak coret ini. Kalau ini saya coretkan dengan ini. Maka yang tinggi adalah 1 per 10 pangkat 6. 1 per 10 pangkat 6 itu berarti KC-nya sama dengan 10 pangkat 6. Demikian contoh soal untuk hubungan KC dalam beberapa reaksi. Nah, silakan kalian coba yang di layar ini supaya membuktikan kalian sudah paham. Demikian pertemuan kita hari ini, kita berjumpa di video berikutnya.